Halo Enoners, ya kini Eno bersama Dr. Sakliung, SPKJ, psikiater staf medik bagian psikiatri RSJ Profesor Dr. Suroyo Magelang. Selamat malam dokter. Selamat malam Mbak Eno. Iya, nah ini Enoners semuanya di situ dan juga masyarakat pengen dapat pesan dan himbauan dari dokter untuk mengatasi dan menghadapi COVID-19 ini supaya mereka tenang di rumah, imunitasnya bisa terbangun dengan bagus. Bagaimana ini dok? Himbauan kepada warga. Baik, terima kasih. Salam sehat Indonesia kepada seluruh masyarakat. Yang pertama adalah sadari bahwa cemas itu sesuatu yang wajar dalam kondisi seperti ini. Kemudian jika memang kecemasan itu sudah begitu mengganggu aktivitas kita sehari-hari, menimbulkan gangguan komunikasi dengan orang-orang sekitar kita, kemudian juga kita sangat terdampak dengan itu, jangan ragu, jangan takut untuk datang ke mencari bantuan dari profesional tentunya ya. Jadi supaya mendapatkan penanganan yang tepat nantinya. Profesional di sini bisa dalam artian kalau untuk kesehatan jiwa maka silakan mencari psikolog maupun psikiater ya, dokter spesialis kedokteran jiwa terdekat yang bisa Bapak Ibu akses. Nah, jangan takut pula kalau misalkan nanti bertemu para profesional ini kemudian wah ini harus mondok nih. Nah, belum tentu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, nanti ada tahapan-tahapannya. Kita bisa bantu. Kemudian juga untuk mengatasi kecemasan itu silakan lakukan berbagai upaya. Misalnya adalah relaksasi mandiri. Relaksasi mandiri ini bisa relaksasi yang bersifat berfokus pada napas. Tarik napas panjang, kemudian hembuskan ya. Tarik napas panjang, kemudian hembuskan berulang kali sampai kita merasa lebih tenang. Kemudian juga relaksasi yang lain sesungguhnya adalah kita sudah punya. Kita sudah dibekali sebagai orang-orang yang beragama, maka kita dekatkan diri kita pada Tuhan kita. Nah, kita lakukan ibadah ini nantinya tentunya akan membuat ketenangan jiwa kita ya. Nah, kemudian mari kita bersama-sama mendukung mereka yang misalkan terdampak ada kecemasan dan sebagainya. Jangan distigma bahwa kamu itu sakit jiwa dan sebagainya seperti itu. Kondisi ini wajar, bisa dialami oleh siapapun. Nah, kemudian tentu lakukan perilaku hidup sehat dan bersih. Jadi jagalah keseimbangan untuk mencegah virus corona ini, ya. Jadi kita sudah diajarkan untuk kita dihimbau untuk melakukan physical distancing. Ini kita juga dengan Mbak Eno physical distancing ya ini ya, ada social distancing ya, ada jaraknya ya. Nah, jadi jaga jarak itu bukan berarti kita berjarak komunikasi, kemudian juga hati kita, jiwa kita ya. Jadi kita menjaga untuk tidak terjadi penularan seperti itu. Kemudian juga yang terpenting lagi adalah selama kita juga misalkan kita melakukan social atau physical distancing itu, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat agar untuk menghilangkan kebosanan ya. Kemudian keseimbangan yang lain harus dijaga adalah kita juga makan yang cukup, yang seimbang ya. Kemudian juga jagalah istirahat dan juga jangan melakukan aktivitas yang juga berlebihan karena ini nanti juga akan mengganggu imunitas atau daya tahan tubuh kita. Tentu daya tahan tubuh ini terdiri dari beberapa faktor ya penyebab daya tahan tubuh itu menurun. Nah, salah satunya juga adalah dari dampak pikiran itu sendiri. Jadi kecemasan itu sendiri juga bisa nanti menyebabkan kondisi daya tahan tubuh itu menurun ya. Nah, kemudian lakukan kita pakai masker, kemudian cuci tangan bersih sebelum menyentuh benda-benda tertentu, kemudian juga mungkin juga menyentuh wajah dan area wajah, kemudian dan sebagainya. Kemudian itulah beberapa himbauan yang saya rasa bisa untuk membantu masyarakat. Baik dok, jadi dengan kata lain kita harus positive thinking, optimis jika kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini ya dok ya? Ya jelas bahwa dengan positive thinking bahwa sesuatu hal itu tidak ada yang kekal ya. Kita harus ingat bahwa masa pandemi ini pun juga akan berakhir pada waktunya. Nah, selama masa badai ini mari kita sama-sama mengendalikan pikiran kita, kemudian menjaga
hati, menjaga tindakan perilaku kita untuk jangan sampai kita juga malah menyudutkan mereka yang terdampak, mereka yang mengalami COVID-19 ini, sehingga membuat mereka kemudian akhirnya tidak bisa mencari pertolongan yang sesungguhnya, ya, yang tepat. Nah, kemudian saya juga ingin menghimbau ataupun mengajak para masyarakat, silakan, Rumah Sakit Jiwa Suroyo Magelang memiliki layanan yang lengkap. Kami memiliki tim klinis yang lengkap, terdiri dari penyakit dalam, kemudian spesialis anak, spesialis THT, kemudian spesialis kandungan, spesialis kulit. Jadi di Rumah Sakit Jiwa Magelang itu sendiri bukan hanya ada psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Jadi kami punya tim klinis yang cukup lengkap. Jadi baik itu spesialis bedah juga dan penunjangnya yang lain. Kemudian jangan ragu untuk datang, hilangkan stigma, hilangkan bahwa kalau datang ke rumah sakit jiwa itu kemudian adalah hanya orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dan sebagainya. Silakan akses, mumpung ini waktu yang tepat, ya, ada layanan yang bisa membantu masyarakat. Baik dokter, terima kasih sekali. Jadi untuk Anda Enoners, Anda harus bahagia, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, makan yang bergizi dan selalu optimis setiap hari. Terima kasih dokter, sukses selalu dan semoga kita semuanya sehat. Dokter juga sehat, semua perawat-perawat dan tenaga medis semuanya sehat dan bisa melalui ini semua. Terima kasih. Salam sehat, sehat Indonesia.